Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah. Moco Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Obat hati
satu-satunya. Siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kami sayang padamu ya Rasul. Kami rindu padamu ya Rasul.
Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahun, misbahus suduri. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi, Habibi Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama yang paling utama, semoga senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat beraktivitas dan juga menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 75. Halaman 75 yang paling atas, yang pertama. Halaman 75 yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata,
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkatanya sa'altu, saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu nama lainnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka Rasul bersabda, pertama as-sholatu liwaqtiha, salat tepat pada waktunya. Jadi salat tepat pada waktunya itu paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah. Maka usahakan kita salat itu tepat waktu. Kita diajarkan disiplin di dalam melalui sholat. Jadi sholat usahakan di awal waktu itu lebih utama. Kalau kita punya kesibukan, boleh di tengah waktu. Kesibukan kita berat, boleh di akhir waktu. Tapi jangan sampai melewati waktu. Itu sudah berdosa hukumnya. Jadi lewat waktu dikodok, dia berdosa. Lalu dia mengkodok, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lewat waktu namanya tarkus sholat, meninggalkan sholat. Itu hukumnya dosa besar, hadirin sekalian. Nah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, summa ayu, kemudian apalagi? Oh bukan, qultu saya berkata, Ibnu Mas'ud berkata, summa ayu, kemudian apalagi ya Rasul? Qala, Rasul bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi amal yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka jadilah kita orang yang berbakti kepada orang tua. Meskipun kita dewasa, kita tetap punya orang tua. Posisi kita di hadapan orang tua adalah anak. Berarti kita berbakti kepada orang tua meskipun sudah dewasa tetap hukumnya wajib, hadirin sekalian. Jadi berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau laki-laki, istri dengan orang tua menurut agama harus lebih berat kepada orang tua. Contoh yang mudah, misalkan istri minta es krim, orang tua minta es krim, maka yang harus didahulukan adalah orang tua, bukan istrinya dulu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Tapi kalau perempuan, anak perempuan sudah punya suami, suami minta es krim, orang tua minta es krim, ini biar gampang saja, maka suami dulu yang didahulukan, baru setelah itu orang tua. Nah, kurang lebih seperti itu untuk memudahkan. Jadi tetap harus berbakti kepada orang tua, cuman ada mana yang lebih didahulukan. Kalau anak perempuan sudah punya suami, suami lebih didahulukan daripada orang tua. Dua-duanya tetap berbakti kepada suami, berbakti kepada orang tua. Kalau dia anak laki-laki, orang tua lebih diutamakan daripada istri, hadirin sekalian. Nah, begitu kurang lebih gambarannya, hadirin sekalian. Jadi sekalipun kita sudah dewasa, tetap kita anak karena kita punya orang tua dan tetap harus berbakti kepada orang tua. Qultu, saya berkata, summa ayyu, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, kalau diwajibkan perang, ada komando, maka jihad itu adalah perang melawan orang-orang kafir. Kondisi kita kondisi damai, tidak ada peperangan, maka jihad kita adalah jihad melawan hawa nafsu, termasuk jihad. Jihad memakmurkan masjid, termasuk jihad. Jihad berdakwah, termasuk jihad.
jihad membantu urusan dakwah Islam, termasuk jihad dan banyak hal lainnya hadirin sekalian. Maka usahakan kita 3 hal ini kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad di jalan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ridhallahi fi ridhal walidaini. Ridha Allah itu terletak pada ridho kedua orang tuanya. Terletak pada ridho kedua orang tua. Wa suhtuhu, dan kemurkaan Allah fi suhtil walidaini. Terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi kita diridhoi oleh Allah enggak nih? Nah, orang tua ridho enggak sama kita? Kita dimurkai Allah apa tidak nih? Orang tua murka enggak sama kita? Berarti kita harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Orang tua ridho, maka Allah ridho. Orang tua tidak ridho, maka Allah tidak ridho. Hadirin sekalian, maka ridho kepada orang tua, ridhonya orang tua harus kita utamakan, harus kita dahulukan hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salasun, ada 3 perkara, la yang fa'u, yang tidak bermanfaat, ma'ahunna, bersama ketiga hal itu, amalun, amal soleh. Jadi amal soleh itu sia-sia, tidak berguna jika salah satu dari ketiga amal ini kita lakukan hadirin sekalian. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, amal-amal baiknya sia-sia di sisi Allah, tidak bernilai di sisi Allah hadirin sekalian. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan Allah? Musyrik, menyembah selain Allah. Jadi menyembah selain Allah, amalnya akan sia-sia hadirin sekalian. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ada orang yang durhaka kepada orang tua, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau sia-sia juga hadirin sekalian. Maka jangan sampai kita berdurhaka kepada orang tua, kebalikannya berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya yang ketiga, wal firaru yaumaz zahfi, lari pada hari pertempuran. Jadi lari pada hari pertempuran itu dosa besar yang menyebabkan amal solehnya juga sia-sia. Jadi ada peperangan, lalu kita takut kepada musuh, lalu kita melarikan diri padahal yang lain bertempur, maka itu adalah dosa besar yang menyebabkan amal soleh kita sia-sia hadirin sekalian. Nah, al-firaru yaumaz zahfi tidak ada kalau tidak dalam posisi berperang. Kalau kita sedang dalam berperang, maka tidak boleh al-firaru yaumaz zahfi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, akbarul kabairi, paling besarnya dosa besar, salasun, ada 3. Paling besarnya dosa besar ada 3. Jadi dosa-dosa besar itu banyak. Nah, yang paling besarnya 3 hal ini jangan sampai kita lakukan. Termasuk semua dosa besar yang lain juga jangan kita lakukan. Akbarul kabairi salasun, paling besarnya dosa-dosa besar itu ada 3. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah itu musyrik. Menyembah selain Allah itu namanya musyrik. Menyembah kuburan, minta sama kuburan, menyembah batu dan lain sebagainya, menyembah selain Allah hukumnya musyrik, maka itu dosa yang paling besar.
wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua peringkat 2, dosa yang paling besar hadirin sekalian. Yang ketiga, wasahadatu zur, kesaksian palsu. Nah, kesaksian palsu itu bersaksi dengan nama Allah, ucapannya berdusta hadirin sekalian, itu namanya kesaksian palsu. Bisa terjadi di persidangan hadirin sekalian. Maka saksi harus benar-benar jujur. Kalau tidak jujur, dia sedang melakukan dosa besar hadirin sekalian. Jangan sampai ketiga hal ini kita lakukan. Berarti ucapan kita harus jujur, harus benar, tidak boleh berbohong hadirin sekalian. Apalagi kebohongan ditambah sumpah, itu yang dinamakan syahadatuz zur, kesaksian palsu. Maka dosanya lebih besar lagi hadirin sekalian. Jadi kita berbohong itu udah dosa. Lalu kita bersumpah dengan nama Allah, lalu yang kita ucapkan adalah kebohongan, maka hukumnya besar, dosa besar hadirin sekalian. Dan itu adalah ketiga dosa yang paling besar. Di antara dosa-dosa besar ini kita jauhi hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari durhaka kepada orang tua dan dari dosa-dosa besar lainnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.